Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan trigonometri yang dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 SMA kurikulum 2013. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, persamaan trigonometri yang akan kita bahas pertama adalah untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa. Jadi intinya di sini kita akan menentukan besar sudut X sehingga dia memenuhi persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, dia punya dua rumus penyelesaiannya. Yang pertama itu rumusnya adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian rumusan yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, K di sini merupakan kelipatan ya. Jadi K-nya itu kelipatan. Nah, ini dua rumusnya ini. Jadi untuk sin X sama dengan sin alfa, dia punya dua rumus penyelesaian yang harus kalian hafalkan seperti ini. Nah, contohnya gimana? Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini misalnya kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jadi intinya kita akan menentukan besar sudut X sehingga dia memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah. Dengan catatan, besar sudut X-nya itu harus berada pada rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, di luar itu dia tidak memenuhi. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Kita selesaikan. Kita tuliskan dulu soalnya, yaitu sin X sama dengan setengah. Kemudian kita bentuk persamaan sin X sama dengan setengah ini. Kita bentuk ke persamaan sin X sama dengan sin alfa. Jadi sin X sama dengan setengah, ini akan sama dengan sin X sama dengan, nah setengah, ingat setengah itu merupakan nilai dari sin 30 derajat. Berarti kita bisa bentuk menjadi sin X sama dengan sin 30 derajat. Jadi alfanya itu adalah 30 derajat. Ya kan, sin X sama dengan sin alfa. Sin X sama dengan sin 30 derajat berarti alfanya 30 derajat. Nah, setelah diperoleh alfa, baru kita masuk ke rumusan yang pertama tadi. Rumusnya apa? Rumusnya X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Oke, tinggal kita masukkan aja alfanya. Berarti X sama dengan alfanya 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, lalu gimana cara menentukan nilai X-nya? Nah, caranya tinggal kita ganti aja untuk K sama dengan 0. Nah, kita masukkan. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X-nya akan sama dengan 30 derajat ditambah dengan K-nya kita ganti 0, berarti 0 dikalikan dengan 360 derajat. Hasilnya akan sama dengan X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360, 0 ya. Berarti hasilnya sama dengan 30 derajat. Oke, jadi untuk K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 30 derajat. Nah, kita lihat lagi di soalnya. Di soalnya itu untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Dan kita peroleh X sama dengan 30 derajat. Berarti X sama dengan 30 derajat ini memenuhi himpunan penyelesaiannya. Jelas karena dia berada pada rentang 0 sampai 360. Nah, selanjutnya kita coba untuk K sama dengan 1. Oke. Kita peroleh berarti X-nya sama dengan 30 derajat ditambah dengan K-nya kita ganti 1. 1 dikalikan 360 derajat. Hasilnya akan sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360, 360 derajat. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 30 derajat tambah 360 derajat sama dengan 390 derajat. Nah, kita lihat di soalnya.
390 derajat ini kan tidak berada pada rentang 0 sampai 360. Nah, berarti X sama dengan 390 derajat ini bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, karena dia bukan merupakan himpunan penyelesaiannya, berarti kita bisa masuk ke penyelesaian yang kedua. Rumusnya tadi apa? X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Di sini kita sudah punya alfa sama dengan 30 derajat, berarti kita bisa masukkan X sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya 30 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 180 dikurangi 30 itu 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke. Langkah selanjutnya sama. Untuk K sama dengan 0, berarti kita peroleh X sama dengan 150 derajat ditambah K-nya kita ganti 0, 0 dikalikan dengan 360 derajat. Berarti kita peroleh nilai X-nya sama dengan 150 derajat ya. Nah, karena 150 derajat ini berada pada rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat, berarti X sama dengan 150 derajat ini merupakan himpunan penyelesaian. Kemudian kita lanjut untuk case K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 150 derajat ditambah dengan 1 dikalikan dengan 360 derajat. Hasilnya sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat ya. Berarti X-nya sama dengan 510 derajat. Nah, karena 510 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 360 derajat, berarti X sama dengan 510 derajat ini bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi yang memenuhi hanya yang X sama dengan 30 derajat dan 150 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk contoh yang pertama. Oke, kita masuk contoh yang kedua untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin X plus 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, jadi intinya di sini kita akan menentukan besar nilai X atau besar sudut X supaya memenuhi persamaan 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Kita tuliskan dulu soalnya. Di sini 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Sama seperti cara yang pertama tadi. Jadi kita ubah ke bentuk sin X sama dengan sin alfa. Di sini ada 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Berarti kita peroleh 2 sin X sama dengan negatif 1. Kemudian berarti sin X-nya sama dengan negatif setengah, ya kan? Nah, kita akan mengubah sin X sama dengan negatif setengah ini ke bentuk sin X sama dengan sin alfa. Ingat negatif setengah, sin yang nilainya negatif ini ada di kuadran 3 ya. Berarti kita peroleh sin X sama dengan sudut yang di kuadran 3 yang nilainya negatif setengah, nilainya itu adalah sin 210 derajat. Berarti alfanya itu adalah 210 derajat. Setelah diperoleh alfa sama seperti tadi, kita baru masuk ke rumusan yang pertama, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan alfanya, yaitu 210 derajat, ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Berarti kita cari X-nya untuk K sama dengan 0 terlebih dahulu. Kita peroleh X-nya akan sama dengan 210 derajat ditambah K-nya kita ganti 0. Jadi 0 dikalikan dengan 360 derajat. Hasilnya X-nya sama dengan 210 derajat. Karena 210 derajat ini berada pada rentang 0 sampai 360, berarti 210 ini merupakan
himpunan penyelesaiannya. Baru setelah itu kita masuk ke K sama dengan 1. Berarti X-nya akan sama dengan, kita masukkan 210 derajat, ditambah dengan K-nya 1, dikalikan dengan 360 derajat. Kita peroleh X-nya sama dengan 210 derajat, ditambah 360 derajat. Berarti kita peroleh X sama dengan 570 derajat. Karena 570 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 360, berarti X sama dengan 570 derajat ini bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, baru masuk ke rumusan yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Tinggal kita masukkan alfanya yaitu 210, berarti 180 derajat dikurangi 210 derajat, ditambah dengan K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 180 dikurangi 210 derajat, ini hasilnya sama dengan negatif 30 derajat. Kemudian ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Oke, setelah ini baru kita coba untuk yang K sama dengan 0, berarti kita peroleh X sama dengan negatif 30 derajat ditambah dengan 0 dikalikan dengan 360 derajat. Kita peroleh X-nya sama dengan negatif 30 derajat. Karena negatif 30 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 360, berarti dia tidak memenuhi himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita masuk ke K sama dengan 1, kita peroleh berarti X-nya sama dengan negatif 30 derajat ditambah dengan K-nya kita ganti 1, berarti 1 dikalikan dengan 360 derajat. Berarti kita peroleh X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, 360 derajat ya, berarti kita peroleh X-nya sama dengan 330 derajat. Karena 330 derajat ini memenuhi antara 0 sampai 360, berarti dia masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Jadi yang memenuhi tadi hanya yang 210 derajat dan 330 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan yang kedua, yaitu untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa. Di sini penyelesaiannya juga mempunyai dua rumus. Yang pertama itu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian rumus yang kedua yaitu X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Oke, perbedaannya sama yang rumusan sin tadi yang kedua, di sini adalah negatif alfa ya. Kalau yang tadi 180 min alfa. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah akar 2 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Oke, berarti kita akan menentukan besar sudut X sehingga dia memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah akar 2. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Cos X sama dengan setengah akar 2. Kita bentuk ke persamaan cos X sama dengan cos alfa. Jadi cos X sama dengan cos yang nilainya setengah akar 2 itu adalah cos 45 derajat. Nah, jadi 45 derajat ini adalah alfanya. Kalau sudah diperoleh alfa, baru masuk ke rumusan yang pertama. Rumusannya tadi adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Berarti kita peroleh X sama dengan alfanya 45 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, baru kita coba untuk K sama dengan 0. Berarti kita peroleh X sama dengan 45 derajat ditambah dengan 0 dikalikan 360
derajat. Hasilnya X sama dengan 45 derajat. Oke, karena 45 derajat ini berada pada rentang 0 sampai 360 sesuai soal, berarti dia memenuhi ya. Kemudian kita masuk ke K sama dengan 1, berarti X sama dengan 45 derajat ditambah K-nya 1, berarti 1 dikalikan 360 derajat. Berarti X sama dengan 45 derajat ditambah 360 derajat. X-nya sama dengan 405 derajat. Nah, 405 ini tidak memenuhi ya, karena dia tidak berada pada rentang 0 sampai 360. Oke, berarti kita masuk ke rumusan yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif alfa, alfanya 45 derajat, berarti negatif 45 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Oke, kita coba untuk K sama dengan 0. Berarti kita peroleh X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 0 dikalikan dengan 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan negatif 45 derajat. Karena negatif 45 derajat tidak berada pada rentang 0 sampai 360, berarti dia tidak memenuhi. Oke, kita coba ke K sama dengan 1, berarti X sama dengan negatif 45 derajat ditambah 1 dikalikan 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan negatif 45 derajat ditambah 360 derajat. X-nya sama dengan 315 derajat. Nah, kita lihat 315 berada pada rentang 0 sampai 360, berarti dia memenuhi persamaannya. Jadi himpunan penyelesaiannya yang memenuhi hanya yang 45 derajat dan 315 derajat. Oke, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X min 20 derajat sama dengan setengah akar 3 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan besar nilai X sehingga dia memenuhi persamaan tersebut. Oke, kita tuliskan dulu persamaannya. Cos X min 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Ini akan kita bentuk ke persamaan cos X sama dengan cos alfa. Jadi cos X min 20 derajat sama dengan cos yang nilainya setengah akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Jadi alfanya itu adalah 30 derajat. Setelah itu baru kita masuk ke rumus yang pertama tadi. X-nya sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Jadi kita peroleh X-nya di sini yang bertindak sebagai X itu adalah X min 20 derajat. Jadi X min 20 derajat sama dengan alfanya yaitu 30 derajat plus K dikalikan dengan 360 derajat. Oke, setelah itu kita jadikan ruas kiri itu hanya X. Jadi kedua ruasnya kita tambah dengan 20 derajat sehingga kita peroleh X sama dengan 50 derajat plus K kali 360 derajat. Baru setelah itu kita coba untuk K sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan 50 derajat plus 0 dikalikan dengan 360 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan 50 derajat. Karena X sama dengan 50 derajat ini berada pada rentang 0 sampai dengan 180 derajat, jadi dia memenuhi. Kemudian setelah itu kita coba untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya sama dengan 50 derajat plus 1 dikalikan 360. X-nya sama dengan 50 derajat plus 1 kali 360 itu 360 ya. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 410 derajat. Nah, karena 410 ini tidak berada pada rentang 0 sampai 180, berarti dia tidak memenuhi. Baru setelah itu kita masuk ke rumusan yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa
plus K kali 360 derajat. Jadi X-nya itu X min 20 derajat sama dengan negatif alfanya yaitu negatif 30 derajat plus K kali 360 derajat. Jadi X sama dengan, kita jumlahkan kedua ruasnya dengan 20 derajat jadi min 10 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan negatif 10 derajat ditambah 0 dikalikan 360 derajat. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan negatif 10 derajat. Nah, negatif 10 derajat ini tidak berada pada rentang 0 sampai 180 ya, berarti dia tidak memenuhi. Kemudian K sama dengan 1, kita coba. Berarti X sama dengan alfanya negatif 10 derajat ditambah 1 dikalikan 360 derajat. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 10 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya sama dengan 350 derajat. Nah, kita lihat 350 derajat juga tidak memenuhi ya, karena tidak berada pada rentang 0 sampai 180 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 50 derajat, seperti itu. Nah, untuk persamaan yang ketiga, ini untuk persamaan tangan X sama dengan tangan alfa. Dia rumus penyelesaiannya hanya satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Oke, kita masuk ke contohnya. Misalnya di sini kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 tangan X sama dengan 1 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Berarti kita tuliskan dulu akar 3 tangan X sama dengan 1. Berarti kita peroleh tangan X-nya sama dengan 1 per akar 3. Oke, bisa kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, sehingga kita peroleh tangan X sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, setelah ini kita bentuk ke persamaan tangan X sama dengan tangan alfa. Jadi kita peroleh tangan X sama dengan tangan yang nilainya sepertiga akar 3 itu adalah tangan 30 derajat. Sehingga alfanya itu adalah 30 derajat. Nah, baru kita masuk ke rumus penyelesaiannya, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Jadi kita masukkan X sama dengan alfanya, yaitu 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Baru kita coba untuk K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikalikan 180 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan 30 derajat. Karena 30 derajat ini berada pada rentang 0 sampai 360, berarti dia memenuhi ya. Kemudian kita coba untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikalikan dengan 180 derajat. Hasilnya X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 180 itu 180 derajat ya. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 210 derajat. Nah, kita lihat 210 derajat ini berada pada rentang 0 sampai dengan 360 derajat. Jadi dia memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 2, X-nya sama dengan 30 derajat ditambah dengan 2 dikalikan dengan 180 derajat. X-nya berarti sama dengan 30 derajat ditambah 2 kali 180 itu 360 derajat ya. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 390 derajat. Nah, karena dia tidak berada pada rentang 0 sampai 360 derajat, jadi dia tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 30 derajat dan 210 derajat. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Misalnya di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tangan 2X sama dengan akar 3 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X
kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Tangan 2x sama dengan akar 3. Berarti tangan 2x sama dengan tangan yang nilainya akar 3 itu adalah tangan 60 derajat. Nah, sehingga kita peroleh alfanya itu 60 derajat. Baru setelah itu kita masuk ke rumusannya. Di 2x sama dengan 60 derajat ditambah k kali 180 derajat. Sehingga kita peroleh x sama dengan, kita bagi kedua ruasnya dengan 2 ya. Jadi 60 bagi 2 itu 30 derajat ditambah k dikalikan 180 bagi 2 yaitu 90 derajat. Nah, baru kita coba untuk k sama dengan 0, maka x-nya akan sama dengan 30 derajat ditambah dengan 0 dikalikan dengan 90 derajat. Kita peroleh x-nya sama dengan 30 derajat. Karena 30 derajat berada pada rentang 0 sampai 180 derajat, jadi dia memenuhi. Kemudian kita coba untuk k sama dengan 1, kita peroleh x-nya sama dengan 30 derajat ditambah dengan 1 dikalikan 90 derajat. Hasilnya sama dengan 30 derajat plus 90 derajat. Sama dengan 120 derajat. Oke, dia memenuhi juga ya, karena berada pada rentang 0 sampai 180. Selanjutnya kita coba untuk k sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan 30 derajat, ditambah dengan 2 dikalikan dengan 90 derajat. Jadi x-nya sama dengan 30 derajat ditambah 180 derajat. Hasilnya sama dengan 210 derajat. Nah, karena di sini rentangnya antara 0 sampai dengan 180 derajat, berarti 210 derajat ini dia tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 30 derajat dan 120 derajat. Oke, bisa ya. Nah, kita masuk ke contoh yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tangan 60 derajat min 2x sama dengan tangan 100 derajat min 4x untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Oke, untuk penyelesaiannya kita ingat kembali rumusan untuk tangan tadi adalah x sama dengan alfa plus k kali 180 derajat. Nah, jadi yang bertindak sebagai x di sini adalah yang 60 derajat min 2x. Kemudian alfanya itu adalah 100 derajat min 4x. Kemudian kita tambahkan dengan k kali 180 derajat. Setelah itu kita kelompokkan yang mempunyai variabel x di sebelah kiri. Jadi akan sama dengan 4x dikurangi 2x akan sama dengan 100 derajat dikurangi 60 derajat ditambah k kali 180 derajat. 4x dikurangi 2x itu hasilnya 2x sama dengan 160 itu 40 derajat ditambah dengan k kali 180 derajat. Nah, untuk memperoleh x-nya kita bagi kedua ruasnya dengan 2 sehingga kita peroleh x sama dengan 40 derajat bagi 2 itu 20 derajat ditambah dengan 180 bagi 2 90 berarti k kali 90 derajat. Oke, baru setelah itu kita masuk untuk k sama dengan 0. Kita peroleh x-nya akan sama dengan 20 derajat ditambah dengan 0 kali 90 derajat. Hasilnya x sama dengan 20 derajat. Karena 20 derajat ini berada pada rentang 0 sampai 180 derajat, jadi dia memenuhi ya. Kemudian untuk k sama dengan 1, kita peroleh x-nya akan sama dengan 20 derajat ditambah 1 dikalikan 90 derajat. Jadi x-nya sama dengan 20 derajat ditambah 90 derajat. Hasilnya x sama dengan 110 derajat. Oke, dia masih masuk antara 0 sampai 180 derajat ya, jadi dia memenuhi juga. Kemudian kita coba untuk k sama dengan 2. Di x-nya akan sama dengan 20 derajat ditambah 2 dikalikan 90 derajat. Jadi x-nya sama dengan 20 derajat plus 2 kali 90, 180 ya. Jadi x-nya sama dengan 200 derajat.
Oke, dia tidak masuk antara 0 sampai 180, jadi dia tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya yang 20 derajat dan 110 derajat untuk himpunan penyelesaiannya. Oke, seperti itu ya. Nah, itu tadi pembahasan tentang materi persamaan trigonometri. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar ya. Kemudian di video berikutnya saya akan membahas untuk materi rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Jadi jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran di tiap pekannya. Kalian juga bisa cek video lainnya di sini ya. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut yang dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut yang pertama yang kita bahas adalah untuk yang cos, di mana cos A plus B akan sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Kemudian cos A min B akan sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Nah, ini untuk rumusannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan nilai dari cos 60 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Nah, kalau kita lihat cos 60 derajat dikurangi 45 derajat ini dia menggunakan rumusan yang kedua, yaitu cos A min B, di mana 60 derajat di sini adalah A dan 45 derajat di sini adalah B-nya. Tinggal kita masukkan aja ke rumusannya, cos A kali cos B berarti cos 60 derajat dikalikan dengan cos 45 derajat ditambah sin A kali sin B berarti ditambah dengan sin 60 derajat dikalikan dengan sin 45 derajat. Nah, selanjutnya kita cari. Ingat bahwa cos 60 derajat itu nilainya adalah setengah. Kemudian cos 45 derajat itu setengah akar 2 ditambah sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 dan sin 45 derajat itu setengah akar 2. Kita kalikan yang pertama, setengah kali setengah akar 2 berarti 1/4 akar 2 ditambah dengan setengah akar 3 dikalikan dengan setengah akar 2 itu hasilnya 1/4 akar 6. Karena mempunyai faktor yang sama yaitu 1/4, ini bisa kita keluarkan menjadi 1/4 kali akar 2 plus akar 6. Nah, seperti itu ya contoh yang pertama. Soal nomor 2. Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 12/13 untuk A dan B sudut lancip. Tentukan cos A plus B. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini yang ditanyakan adalah cos A plus B. Ingat bahwa cos A ditambah B itu hasilnya sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Nah, karena di soalnya baru diketahui sin A dan cos B, berarti kita perlu menentukan nilai dari cos A dan sin B. Untuk yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai dari cos A. Lihat di sini yang diketahui adalah sin A sama dengan 3/5. Ingat bahwa sin merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Jadi 3 di sini sebagai sisi depan dan 5 sebagai sisi miringnya. Kalau kita gambarkan ke dalam segitiga siku-siku, sudut A-nya di sini, kemudian sisi di depan sudut A ini 3 dan sisi miringnya 5. Nah, sesuai dengan teorema Pythagoras, maka kita peroleh sisi sampingnya ini adalah 4. Ingat ya, triple Pythagoras 3, 4, dan 5. Nah, baru dari sini kita bisa menentukan nilai dari cos A. Perhatikan di soalnya, A itu merupakan sudut lancip, artinya A itu berada di kuadran 1, sehingga cos A akan bernilai positif. Kemudian ingat bahwa cos merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya di sini adalah 4 per sisi miringnya adalah 5, sehingga cos A sama dengan 4/5.
Nah, selanjutnya kita baru menentukan nilai dari sin B. Di sini yang diketahui cos B sama dengan 12/13. Ingat bahwa cos merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Jadi 12 di sini adalah sisi samping dan 13 adalah sisi miring. Kita bisa mengilustrasikannya ke dalam segitiga siku-siku dengan sudutnya di sini adalah sudut B, kemudian sisi sampingnya itu adalah 12 dan sisi miringnya adalah 13. Oke, ingat triple Pythagoras, kalau ada 12, 13 berarti satunya adalah 5. Nah, kemudian baru kita menentukan nilai dari sin B. Lihat di soal bahwa B merupakan sudut lancip, artinya B berada di kuadran 1, sehingga nilai sin B bernilai positif. Kemudian sin itu merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring, jadi sisi depannya di sini 5 per sisi miringnya adalah 13. Jadi nilai dari sin B sama dengan 5/13. Setelah kita tahu cos A, cos B, dan sin A, sin B, baru kita masukkan ke rumus cos A plus B sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Cos A-nya di sini adalah 4/5 dikalikan dengan cos B-nya itu adalah 12/13 dikurangi dengan sin A-nya adalah 3/5 dikalikan dengan sin B-nya itu adalah 5/13. Kita kalikan 4/5 kali 12/13, 4 kali 12, 48, 5 kali 13, 65. Jadi hasilnya 48/65 dikurangi 3 kali 5 per 5 kali 13, hasilnya 15/65. Tinggal kita kurangi saja pembilangnya, 48 dikurangi 15 itu 33, jadi 33/65. Sehingga nilai cos A plus B adalah 33/65. Rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut yang kedua ini untuk rumus sin, di mana sin A plus B akan sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kemudian yang kedua, sin A min B akan sama dengan sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Nah, seperti ini rumusannya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 75 derajat. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya sin 75 derajat sama dengan, ini bisa kita tuliskan sebagai sin dari 75 derajat itu penjumlahan dari 30 derajat ditambah dengan 45 derajat. Nah, dari sini bisa kita selesaikan menggunakan rumus yang pertama, yaitu sin A plus B. Sehingga A-nya di sini adalah 30 derajat dan B-nya itu adalah 45 derajat. Hasilnya sama dengan sin A, jadi sin 30 derajat dikalikan cos B, jadi cos 45 derajat, ditambah cos A, cos 30 derajat, dikalikan dengan sin B, sin 45 derajat. Kita kalikan, ingat bahwa sin 30 derajat itu setengah, dikalikan dengan cos 45 derajat itu setengah akar 2, ditambah cos 30 derajat itu setengah akar 3, dikalikan sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Oke, dari sini kita kalikan, setengah dikalikan dengan setengah akar 2 itu 1/4 akar 2, ditambah setengah akar 3 kali setengah akar 2 itu adalah 1/4 akar 6. Oke, di sini punya faktor yang sama yaitu 1/4, jadi 1/4-nya bisa kita keluarkan. Jadi 1/4 dikalikan dengan akar 2 plus akar 6. Nah, seperti itu ya untuk contoh yang pertama. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai dari sin 1/4 pi dikurangi x. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu soalnya sin 1/4 pi dikurangi x ini akan sama dengan sin dari 1/4 pi itu adalah 45 derajat, jadi 45 derajat dikurangi x. Kemudian kalau kita lihat ini menggunakan rumusan yang kedua ya, yaitu sin A min B. A-nya di sini adalah 45 derajat dan B-nya x. Jadi ini akan sama dengan sin A kali cos B. Berarti sin 45 derajat dikalikan dengan cos X dikurangi cos A kali sin B, berarti cos 45 derajat dikalikan dengan sin X.
Ingat sin 45 derajat itu setengah akar 2, jadi setengah akar 2 kali cos X dikurangi cos 45 derajat juga setengah akar 2 dikalikan dengan sin X. Kalau kita lihat di sini punya faktor yang sama yaitu setengah akar 2, jadi setengah akar 2-nya ini bisa kita keluarkan. Kemudian dikalikan dengan cos X min sin X. Nah, seperti ini ya, mudah bukan? Rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut yang ketiga itu adalah untuk tangen. Yang pertama, tangen A plus B ini akan sama dengan tangen A ditambah tangen B per 1 dikurangi tangen A kali tangen B. Kemudian tangen A min B akan sama dengan tangen A min tangen B per 1 ditambah tangen A kali tangen B. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari tangen 15 derajat. Ingat bahwa tangen 15 derajat ini akan sama dengan tangen dari 15 derajat ini bisa kita bentuk ke 60 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, kalau mau pakai yang 45 derajat dikurangi 30 derajat juga nggak apa-apa ya, nanti hasilnya akan sama saja. Oke, kalau kita lihat di sini tangen 60 min 45 ini dia menggunakan rumus yang kedua yaitu tangen A min B, dengan A-nya itu adalah 60 derajat dan B-nya itu 45 derajat. Sehingga hasilnya akan sama dengan tangen A yaitu tangen 60 derajat dikurangi tangen B yaitu tangen 45 derajat per 1 ditambah tangen 60 derajat dikalikan dengan tangen 45 derajat. Oke, kita selesaikan. Tangen 60 derajat itu akar 3 dikurangi tangen 45 derajat itu 1 per 1 ditambah akar 3 dikalikan dengan 1 sehingga hasilnya akan sama dengan akar 3 min 1 per 1 ditambah akar 3 kali 1 itu akar 3 ya, jadi 1 plus akar 3. Kemudian kalau kita lihat ini bentuknya belum rasional ya, jadi kita harus merasionalkannya terlebih dahulu. Caranya kita kalikan dengan 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Kita kalikan terlebih dahulu untuk pembilangnya. Akar 3 kali 1 itu adalah akar 3, kemudian akar 3 dikalikan dengan negatif akar 3 itu adalah min 3, negatif 1 kali 1 itu min 1, negatif 1 kali negatif akar 3 berarti plus akar 3 per yang bawah 1 kali 1 itu 1, 1 kali negatif akar 3 berarti min akar 3, kemudian akar 3 kali 1 itu plus akar 3, kemudian akar 3 kali negatif akar 3 berarti min 3. Kita selesaikan untuk pembilangnya. Akar 3 tambah akar 3 itu 2 akar 3. Min 3 dikurangi 1 berarti min 4 per yang bawah. Di sini negatif akar 3 tambah akar 3 habis ya. Jadi tinggal 1 min 3 itu nilainya negatif 2. Kita selesaikan. 2 akar 3 dibagi negatif 2 itu negatif akar 3, kemudian negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya plus 2. Atau bisa kita tuliskan sama dengan 2 min akar 3. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi pembahasan materi rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalian juga bisa cek video terkait lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut yang dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut yang pertama yang kita bahas adalah untuk yang cos, di mana cos A plus B akan sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Kemudian cos A min B akan sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Nah, ini untuk rumusannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan nilai dari cos 60 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Nah, kalau kita lihat cos 60 derajat dikurangi 45 derajat ini dia
menggunakan rumusan yang kedua, yaitu cos A min B, di mana 60 derajat di sini adalah A dan 45 derajat di sini adalah B-nya. Tinggal kita masukkan aja ke rumusannya, cos A kali cos B, berarti cos 60 derajat dikalikan dengan cos 45 derajat, ditambah sin A kali sin B, berarti ditambah dengan sin 60 derajat dikalikan dengan sin 45 derajat. Nah, selanjutnya kita cari. Ingat bahwa cos 60 derajat itu nilainya adalah setengah, kemudian cos 45 derajat itu setengah akar 2, ditambah sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3, dan sin 45 derajat itu setengah akar 2. Kita kalikan yang pertama, setengah kali setengah akar 2, berarti 1/4 akar 2, ditambah dengan setengah akar 3 dikalikan dengan setengah akar 2, itu hasilnya 1/4 akar 6. Karena mempunyai faktor yang sama, yaitu 1/4, ini bisa kita keluarkan menjadi 1/4 kali akar 2 plus akar 6. Nah, seperti itu ya contoh yang pertama. Soal nomor 2, diketahui sin A sama dengan 3/5, dan cos B sama dengan 12/13 untuk A dan B sudut lancip. Tentukan cos A plus B. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini yang ditanyakan adalah cos A plus B. Ingat bahwa cos A ditambah B itu hasilnya sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Nah, karena di soalnya baru diketahui sin A dan cos B, berarti kita perlu menentukan nilai dari cos A dan sin B. Untuk yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai dari cos A. Lihat di sini yang diketahui adalah sin A sama dengan 3/5. Ingat bahwa sin merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Jadi 3 di sini sebagai sisi depan dan 5 sebagai sisi miringnya. Kalau kita gambarkan ke dalam segitiga siku-siku, sudut A-nya di sini, kemudian sisi di depan sudut A ini 3 dan sisi miringnya 5. Nah, sesuai dengan teorema Pythagoras, maka kita peroleh sisi sampingnya ini adalah 4. Ingat ya, triple Pythagoras 3, 4, dan 5. Nah, baru dari sini kita bisa menentukan nilai dari cos A. Perhatikan di soalnya, A itu merupakan sudut lancip, artinya A itu berada di kuadran 1, sehingga cos A akan bernilai positif. Kemudian ingat bahwa cos merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya di sini adalah 4, per sisi miringnya adalah 5, sehingga cos A sama dengan 4/5. Nah, selanjutnya kita baru menentukan nilai dari sin B. Di sini yang diketahui cos B sama dengan 12/13. Ingat bahwa cos merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Jadi 12 di sini adalah sisi samping dan 13 adalah sisi miring. Kita bisa mengilustrasikannya ke dalam segitiga siku-siku dengan sudutnya di sini adalah sudut B, kemudian sisi sampingnya itu adalah 12 dan sisi miringnya adalah 13. Oke, ingat triple Pythagoras, kalau ada 12, 13 berarti satunya adalah 5. Nah, kemudian baru kita menentukan nilai dari sin B. Lihat di soal bahwa B merupakan sudut lancip, artinya B berada di kuadran 1, sehingga nilai sin B bernilai positif. Kemudian sin itu merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring, jadi sisi depannya di sini 5, per sisi miringnya adalah 13. Jadi nilai dari sin B sama dengan 5/13. Setelah kita tahu cos A, cos B, dan sin A, sin B, baru kita masukkan ke rumus cos A plus B sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Cos A-nya di sini adalah 4/5, dikalikan dengan cos B-nya itu adalah 12/13, dikurangi dengan sin A-nya adalah 3/5, dikalikan dengan sin B-nya itu adalah 5/13. Kita kalikan 4/5 kali 12/13, 4 kali 12, 48, 5 kali 13, 65. Jadi hasilnya 48/65 dikurangi
3 kali 5 per 5 kali 13, hasilnya 15 per 65. Tinggal kita kurangi saja pembilangnya, 48 dikurangi 15 itu 33, jadi 33 per 65. Sehingga nilai cos A plus B adalah 33 per 65. Rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut yang kedua ini untuk rumus sin, di mana sin A plus B akan sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kemudian yang kedua, sin A min B akan sama dengan sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Nah, seperti ini rumusannya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 75 derajat. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya sin 75 derajat sama dengan, ini bisa kita tuliskan sebagai sin dari 75 derajat itu penjumlahan dari 30 derajat ditambah dengan 45 derajat. Nah, dari sini bisa kita selesaikan menggunakan rumus yang pertama, yaitu sin A plus B. Sehingga A-nya di sini adalah 30 derajat dan B-nya itu adalah 45 derajat. Hasilnya sama dengan sin A, jadi sin 30 derajat dikalikan cos B, jadi cos 45 derajat, ditambah cos A, cos 30 derajat, dikalikan dengan sin B, sin 45 derajat. Kita kalikan, ingat bahwa sin 30 derajat itu setengah, dikalikan dengan cos 45 derajat itu setengah akar 2, ditambah cos 30 derajat itu setengah akar 3, dikalikan sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Oke, dari sini kita kalikan, setengah dikalikan dengan setengah akar 2 itu seperempat akar 2, ditambah setengah akar 3 kali setengah akar 2 itu adalah seperempat akar 6. Oke, di sini punya faktor yang sama yaitu seperempat, jadi seperempatnya bisa kita keluarkan. Jadi seperempat dikalikan dengan akar 2 plus akar 6. Nah, seperti itu ya untuk contoh yang pertama. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai dari sin seperempat pi dikurangi x. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu soalnya sin seperempat pi dikurangi x ini akan sama dengan sin dari 1/4 pi itu adalah 45 derajat, jadi 45 derajat dikurangi x. Kemudian kalau kita lihat ini menggunakan rumusan yang kedua ya, yaitu sin A min B. A-nya di sini adalah 45 derajat dan B-nya x. Jadi ini akan sama dengan sin A kali cos B. Berarti sin 45 derajat dikalikan dengan cos x dikurangi cos A kali sin B, berarti cos 45 derajat dikalikan dengan sin x. Ingat sin 45 derajat itu setengah akar 2, jadi setengah akar 2 kali cos x dikurangi cos 45 derajat juga setengah akar 2 dikalikan dengan sin x. Kalau kita lihat di sini punya faktor yang sama yaitu setengah akar 2, jadi setengah akar 2-nya ini bisa kita keluarkan. Kemudian dikalikan dengan cos x min sin x. Nah, seperti ini ya, mudah bukan? Rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut yang ketiga itu adalah untuk tangen. Yang pertama, tangen A plus B ini akan sama dengan tangen A ditambah tangen B per 1 dikurangi tangen A kali tangen B. Kemudian tangen A min B akan sama dengan tangen A min tangen B per 1 ditambah tangen A kali tangen B. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari tangen 15 derajat. Ingat bahwa tangen 15 derajat ini akan sama dengan tangen dari 15 derajat ini bisa kita bentuk ke 60 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, kalau mau pakai yang 45 derajat dikurangi 30 derajat juga nggak apa-apa ya, nanti hasilnya akan sama saja. Oke, kalau kita lihat di sini tangen 60 min 45 ini dia menggunakan rumus yang kedua yaitu tangen A min B, dengan A-nya itu adalah 60 derajat dan B-nya itu 45 derajat. Sehingga hasilnya akan sama dengan tangen A yaitu tangen 60 derajat dikurangi tangen B yaitu tangen 45 derajat per 1 ditambah tangen 60 derajat dikalikan dengan tangen 45 derajat. Oke, kita selesaikan. Tangen 60 derajat itu akar 3 dikurangi tangen 45 derajat itu 1 per 1 ditambah
akar 3 dikalikan dengan 1, sehingga hasilnya akan sama dengan akar 3 min 1 per 1 ditambah akar 3 kali 1 itu akar 3 ya, jadi 1 plus akar 3. Kemudian kalau kita lihat ini bentuknya belum rasional ya, jadi kita harus merasionalkannya terlebih dahulu. Caranya kita kalikan dengan 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Kita kalikan terlebih dahulu untuk pembilangnya. Akar 3 kali 1 itu adalah akar 3. Kemudian akar 3 dikalikan dengan negatif akar 3 itu adalah min 3. Negatif 1 kali 1 itu min 1. Negatif 1 kali negatif akar 3 berarti plus akar 3 per yang bawah 1 kali 1 itu 1. 1 kali negatif akar 3 berarti min akar 3. Kemudian akar 3 kali 1 itu plus akar 3. Kemudian akar 3 kali negatif akar 3 berarti min 3. Kita selesaikan untuk pembilangnya. Akar 3 tambah akar 3 itu 2 akar 3. Min 3 dikurangi 1 berarti min 4 per yang bawah. Di sini negatif akar 3 tambah akar 3 habis ya. Jadi tinggal 1 min 3 itu nilainya negatif 2. Kita selesaikan 2 akar 3 dibagi negatif 2 itu negatif akar 3. Kemudian negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya plus 2. Atau bisa kita tuliskan sama dengan 2 min akar 3. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi pembahasan materi rumus trigonometri, jumlah dan selisih dua sudut. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalian juga bisa cek video terkait lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang rumus trigonometri sudut rangkap yang dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Rumus trigonometri sudut rangkap yang pertama yang akan kita bahas adalah rumus dari sin 2A, di mana sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Nah, untuk pembuktiannya coba kita lihat di sini ada sin 2A, di mana sin 2A itu bisa kita tuliskan sebagai sin dari A plus A. Nah, kemudian kita ingat kembali trigonometri untuk jumlah dua sudut, di mana sin A plus B itu sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Sehingga sin A ditambah A ini akan sama dengan sin A dikalikan dengan cos A ditambah cos A dikalikan dengan sin A. Oke, sin A dikali cos A itu adalah cos A. Kemudian cos A dikalikan dengan sin A itu hasilnya juga sin A cos A. Nah, sehingga kita peroleh sin A cos A ditambah sin A cos A hasilnya adalah 2 sin A cos A. Nah, jadi terbukti ya bahwa sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Rumus trigonometri sudut rangkap yang kedua itu adalah rumus untuk cos 2A, di mana cos 2A ini mempunyai 3 rumusan. Yang pertama, cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, kemudian yang kedua, cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Dan yang ketiga, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, sebenarnya ketiga rumusan ini sama aja ya. Nah, kemudian kita akan mencoba membuktikannya. Yang pertama, cos 2A ini bisa kita tuliskan sebagai cos dari A plus A. Nah, untuk menyelesaikannya perlu kita ingat kembali rumus trigonometri jumlah dua sudut, di mana cos A plus B itu dirumuskan sebagai cos A kali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Sehingga cos A ditambah A hasilnya adalah cos A dikalikan dengan cos A dikurangi sin A dikalikan dengan sin A. Cos A kali cos A itu adalah cos kuadrat A dikurangi dengan sin A kali sin A itu adalah sin kuadrat A. Nah, jadi rumusan yang pertama terbukti ya bahwa cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuktikan untuk rumusan yang kedua dari rumusan yang pertama.
Di sini ada cos 2A. Tadi kan kita peroleh bahwa cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Ini coba kita tuliskan dulu. Nah, kemudian perlu kita ingat kembali identitas trigonometri bahwa cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A hasilnya sama dengan 1. Sehingga dari sini bisa kita peroleh bahwa cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Nah, sehingga cos kuadrat A di sini bisa kita ganti dengan 1 dikurangi sin kuadrat A, kemudian kita kurangkan lagi dengan sin kuadrat A. Hasilnya sama dengan 1, kemudian negatif sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, hasilnya adalah min 2 sin kuadrat A. Nah, sehingga rumusan yang kedua ini terbukti ya bahwa cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Selanjutnya kita akan mencoba membuktikan rumusan yang ketiga yaitu cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1 dari rumusan yang pertama. Tadi kan kita peroleh cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Sehingga ini akan sama dengan cos kuadrat A dikurangi, nah sin kuadrat A ini akan kita ganti dari rumus identitas cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1, maka kita peroleh sin kuadrat ini sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Sehingga ini akan sama dengan cos kuadrat A dikurangi dengan 1 min cos kuadrat A. Atau bisa kita tuliskan cos kuadrat A dikurangi 1, kemudian ditambah dengan cos kuadrat A. Cos kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu adalah 2 cos kuadrat A, jadi 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, jadi terbukti ya untuk rumusan yang ketiga bahwa cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Rumus trigonometri sudut rangkap yang akan kita bahas ketiga adalah rumus untuk tangan 2A, di mana tangan 2A itu sama dengan 2 tangan A per 1 min tangan kuadrat A. Nah, ini juga akan kita coba buktikan. Tangan 2A ini juga bisa kita tuliskan sebagai tangan A ditambah A. Kemudian perlu kita ingat kembali rumus trigonometri jumlah 2 sudut untuk tangan, di mana tangan A plus B ini sama dengan tangan A ditambah tangan B per 1 dikurangi tangan A kali tangan B. Sehingga tangan A ditambah A ini akan sama dengan tangan A ditambah tangan A per 1 dikurangi tangan A dikalikan dengan tangan A. Oke, untuk pembilangnya, tangan A tambah tangan A adalah 2 tangan A per 1 dikurangi tangan A kali tangan A ini sama dengan 1 dikurangi tangan A kali tangan A adalah tangan kuadrat A. Nah, jadi terbukti ya bahwa tangan 2A sama dengan 2 tangan A per 1 min tangan kuadrat A. Nah, semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke latihan soalnya. Yang pertama, tentukan nilai dari 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Nah, perlu kita ingat kembali tadi rumus sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Nah, sehingga dari soal ini yang bertindak sebagai A itu adalah 15 derajatnya. Sehingga 2 sin 15 derajat cos 15 derajat ini bisa kita tuliskan sebagai sin dari 2 dikalikan dengan A-nya, yaitu 15 derajat. Sama dengan sin dari 2 kali 15 derajat itu adalah 30 derajat. Ingat, nilai dari sin 30 derajat itu adalah setengah. Sehingga nilai dari 2 sin 15 derajat cos 15 derajat adalah setengah. Soal yang kedua, diketahui tangan A sama dengan 1/3 dengan A merupakan sudut lancip, kemudian tentukan nilai dari cos 2A. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu yang diketahui yaitu tangan A sama dengan 1/3. Nah, ingat bahwa tangan merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi samping. Sehingga 1 di sini sebagai sisi depan dan 3 sebagai sisi samping.
Oke, dari sini bisa kita ilustrasikan ke dalam sebuah segitiga siku-siku dengan sudut A-nya di sini, kemudian sisi di depan sudut A di sini 1, dan sisi di samping sudut A di sini adalah 3. Nah, di sini sisi miringnya belum diketahui sehingga kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari sisi miringnya menggunakan teorema Pythagoras, di mana sisi miring akan sama dengan akar dari sisi samping kuadrat yaitu 3 kuadrat ditambah dengan sisi depan kuadrat yaitu 1 kuadrat. Hasilnya akan sama dengan akar dari 3 kuadrat itu 9 ditambah dengan 1 kuadrat itu 1. Sama dengan akar 10. Nah, jadi sisi miringnya di sini adalah akar 10. Berikutnya kita bisa menentukan nilai dari cos A. Ini akan sama dengan, nah, ingat di soalnya di sini diketahui bahwa A merupakan sudut lancip sehingga dia berada di kuadran 1. Karena berada di kuadran 1, maka nilai cos A-nya itu positif. Nah, selanjutnya ingat bahwa cos itu merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya 3 per sisi miringnya adalah akar 10. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai dari cos 2A menggunakan rumus 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Nah, mau pakai rumus yang mana aja bisa ya. Kemudian di sini 2 cos kuadrat A itu sama dengan 2 dikalikan dengan cos kuadrat A. Cos A-nya itu adalah 3 per akar 10, jadi cos kuadrat A-nya itu 3 per akar 10 kuadrat dikurangi dengan 1 sama dengan 2 dikalikan dengan 3 per akar 10 kuadrat itu 9 per 10 dikurangi dengan 1. 2 kali 9 per 10 itu 18 per 10, jadi 18 per 10 dikurangi 1. Kita samakan penyebutnya jadi 18 per 10 dikurangi 10 per 10. Hasilnya sama dengan 8 per 10. Nah, jadi nilai cos 2A itu hasilnya akan sama dengan 8 per 10. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai materi rumus trigonometri sudut rangkap. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalian juga bisa cek video terkait lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus yang dipelajari pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 11 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Rumus penjumlahan yang pertama untuk sin A ditambah sin B, rumusnya adalah 2 kali sin A plus B per 2 kali cos A min B per 2. Ya, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Oke, kalau kita lihat dari soalnya, 105 derajat ini sebagai A dan 15 derajat sebagai B. Tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. 2 kali sin dari A plus B nya itu adalah 105 derajat ditambah dengan 15 derajat per 2, kemudian dikalikan dengan cos A min B nya yaitu 105 derajat dikurangi 15 derajat per 2. Oke, kita selesaikan sama dengan 2 sin 105 derajat ditambah 15 derajat adalah 120 derajat, jadi 120 derajat per 2 dikalikan dengan cos 105 derajat dikurangi 15 derajat itu 90 derajat ya, jadi 90 derajat per 2. Hasilnya sama dengan 2 sin 120 derajat dibagi 2 hasilnya 60 derajat, kemudian dikalikan cos 90 derajat dibagi 2 hasilnya 45 derajat, sama dengan 2 kali sin 60 derajat, ingat nilainya adalah setengah akar 3, kemudian cos 45 derajat, ingat nilainya adalah setengah akar 2. Oke, tinggal kita hitung saja. Di sini ada 2 kali setengah, hasilnya 1 ya, berarti tinggal akar 3 kali setengah akar 2, hasilnya adalah setengah akar 6. Jadi nilai dari sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat adalah setengah akar 6. Nah, seperti itu ya.
Rumus yang kedua untuk sin A dikurangi sin B, ini hasilnya akan sama dengan 2 kali cos A plus B per 2 dikalikan sin A min B per 2. Oke, untuk contoh soalnya, tentukan nilai dari sin 80 derajat dikurangi sin 20 derajat. Oke, kalau kita lihat dari soalnya, 80 derajat ini sebagai A dan 20 derajat ini sebagai B. Langsung saja kita masukkan ke rumusannya menjadi 2 kali cos A plus B-nya berarti 80 derajat ditambah 20 derajat per 2. Kemudian dikalikan sin A min B-nya yaitu 80 derajat dikurangi 20 derajat per 2. Oke, kita selesaikan, hasilnya sama dengan 2 dikalikan dengan cos 80 derajat ditambah 20 derajat itu 100 ya, jadi 100 derajat per 2 dikalikan sin 80 derajat dikurangi 20 derajat itu 60 derajat ya, jadi 60 derajat per 2. Hasilnya akan sama dengan 2 kali cos 100 derajat per 2 itu 50 derajat, kemudian dikalikan sin 60 derajat per 2 itu adalah 30 derajat. Oke, kita selesaikan, hasilnya akan sama dengan 2 kali cos 50 derajatnya tetap, kemudian sin 30 derajat itu nilainya adalah setengah. Oke, bisa kita selesaikan, di sini ada 2 kali setengah, ini hasilnya 1 ya, 1 kali cos 50 derajat hasilnya cos 50 derajat. Jadi nilai dari sin 80 derajat dikurangi sin 20 derajat hasilnya akan sama dengan cos 50 derajat. Nah, seperti itu ya. Rumus selanjutnya untuk cos A ditambah cos B dirumuskan sebagai 2 kali cos A ditambah B per 2 dikalikan dengan cos A min B per 2. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Diketahui sin X sama dengan 3 per 5 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 90 derajat. Tentukan nilai dari cos 3X ditambah cos X. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya, cos 3X ditambah cos X. Jadi 3X di sini sebagai A dan X di sini sebagai B. Kemudian kita masukkan ke rumusannya yaitu 2 kali cos A plus B-nya yaitu 3X ditambah X per 2. Kemudian dikalikan dengan cos A min B-nya yaitu 3X dikurangi X per 2. Maka hasilnya akan sama dengan 2 cos 3X ditambah X itu adalah 4X. 4X dibagi 2 hasilnya adalah 2X. Kemudian dikalikan lagi dengan cos 3X dikurangi X itu adalah 2X. 2X dibagi 2 hasilnya X. Oke, sama dengan 2 dikalikan, di sini ada cos 2X. Ingat rumus trigonometri sudut rangkap, di mana cos 2X itu akan sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Kemudian kita kalikan lagi dengan cos X. Oke, kita selesaikan menjadi 2 kali 1 dikurangi 2 kali sin kuadrat X-nya. Di sini di soal diketahui bahwa sin X sama dengan 3 per 5. Sehingga sin kuadrat X di sini akan sama dengan 3 per 5 dikuadratkan. Kemudian dikalikan dengan cos X. Di sini kita belum mengetahui nilai dari cos X, sehingga kita harus menentukan nilainya terlebih dahulu. Kemudian dari soalnya kita lihat sin X sama dengan 3 per 5. Ini bisa kita gambarkan ke dalam segitiga siku-siku dengan sudut X di sini. Kemudian karena sin itu merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring, maka sisi depannya di sini adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5. Ingat triple Pythagoras, ada 3, ada 5, berarti satunya adalah 4. Jadi dari sini kita bisa menentukan nilai dari cos X. Karena di soalnya ini rentang X-nya itu berada antara 0 derajat sampai 90 derajat, maka sudutnya berada di kuadran 1. Di mana di kuadran 1 nilai cos X-nya adalah positif. Kemudian ingat bahwa cos merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah 4 per sisi miringnya adalah 5. Jadi nilai dari cos X adalah 4 per 5. Nah, dari sini kita selesaikan, sama dengan 2 dikalikan dengan
1 dikurangi 2 kali 3/5 dikuadratkan itu berarti 9/25 dikalikan dengan 4/5. Hasilnya akan sama dengan 2 dikalikan dengan 1 ini kita samakan penyebutnya yaitu 25, jadi 25/25 dikurangi dengan 2 kali 9 itu 18, jadi 18/25 dikalikan dengan 4/5 sama dengan 2 dikalikan dengan 25 dikurangi 18 itu 7, jadi 2 kali 7/25 dikalikan dengan 4/5, hasilnya sama dengan 2 kali 7 itu 14, 14 kali 4 itu 56. Kemudian penyebutnya 25 kali 5 itu 125, sehingga ini hasilnya sama dengan 56/125. Jadi nilai dari cos 3x ditambah cos x hasilnya adalah 56/125. Rumus selanjutnya untuk cos A dikurangi cos B hasilnya akan sama dengan negatif 2 dikalikan sin A plus B per 2 dikalikan sin A min B per 2. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari cos 195 derajat dikurangi cos 105 derajat. Oke, kalau kita lihat dari soalnya, 195 derajat ini sebagai A dan 105 derajat di sini sebagai B. Oke, tinggal kita masukkan saja ke rumusannya yaitu negatif 2 kali sin A plus B nya yaitu 195 derajat ditambah dengan 105 derajat per 2 dikalikan sin 195 derajat dikurangi 105 derajat per 2. Hasilnya akan sama dengan negatif 2 kali sin 195 ditambah 105 derajat itu adalah 300 derajat, jadi 300 derajat per 2 kali sin 195 derajat dikurangi 105 derajat itu adalah 90 derajat, jadi 90 derajat per 2 sama dengan negatif 2 kali sin 300 derajat per 2 itu 150 derajat dikalikan sin 90 derajat per 2 itu adalah 45 derajat sama dengan negatif 2 dikalikan dengan sin 150 derajat itu adalah setengah, kemudian dikalikan dengan sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Hasilnya sama dengan di sini ada negatif 2 kali setengah itu negatif 1 ya, negatif 1 kali setengah akar 2 adalah negatif setengah akar 2. Jadi nilai dari cos 195 derajat dikurangi cos 105 derajat adalah negatif setengah akar 2. Nah, seperti itu ya. Semoga mudah untuk dipelajari. Nah, itu tadi pembahasan mengenai rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalian juga bisa simak video terkait lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai rumus perkalian sinus dan kosinus yang dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Baik, rumus perkalian sinus dan kosinus yang pertama yang akan kita pelajari adalah rumus untuk sin A kali cos B, di mana sin A kali cos B ini akan sama dengan setengah dikalikan dengan sin A plus B ditambah sin A min B. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari 2 sin 105 derajat kali cos 75 derajat. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian kalau kita lihat 105 derajat ini sebagai A dan 75 derajat ini sebagai B. Setelah ini baru kita masukkan ke rumusannya. Di sini ada 2 kali sin 105 derajat kali cos 75 derajat, berarti akan sama dengan 2 dikalikan dengan setengah kali sin dari A plus B, A-nya 105, B-nya 75. Jadi 105 derajat plus 75 derajat ditambah dengan sin A min B, berarti 105 derajat dikurangi 75 derajat. Oke, kita selesaikan. Di sini ada 2 kali setengah, ini 1 ya. Kemudian sin 105 derajat ditambah 75 derajat. Berarti sin dari 180 derajat
ditambah sin 105 derajat dikurangi 75 derajat, berarti sin 30 derajat. Oke, ingat bahwa nilai sin 180 derajat itu 0, kemudian sin 30 derajat itu adalah setengah. 0 ditambah setengah hasilnya adalah setengah. Jadi nilai dari 2 sin 105 derajat kali cos 75 derajat adalah setengah. Rumus yang kedua, untuk cos A kali sin B, ini akan sama dengan setengah dikalikan dengan sin A plus B dikurangi sin A min B. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari 2 cos 90 derajat plus alfa dikalikan dengan sin 90 derajat min alfa. Oke, untuk penyelesaiannya, kalau kita lihat 90 derajat plus alfa di sini sebagai A dan 90 derajat dikurangi alfa ini sebagai B. Kemudian ini kita tinggal masukkan saja ke rumusannya, berarti 2 dikalikan dengan rumus cos kali sin yaitu setengah dikalikan dengan sin A plus B nya berarti 90 derajat plus alfa ditambah 90 derajat min alfa, kemudian dikurangi dengan sin A min B nya berarti 90 derajat plus alfa dikurangi 90 derajat min alfa, akan sama dengan 2 kali setengah ini hasilnya 1 ya. Kemudian sin 90 derajat plus alfa ditambah 90 derajat min alfa ini akan sama dengan sin dari 90 derajat tambah 90 derajat itu 180 derajat ya. Kemudian alfa dikurangi alfa habis, jadi sin 180 derajat dikurangi dengan sin 90 derajat dikurangi 90 derajat ini habis. Kemudian alfa dikurangi negatif alfa, berarti 2 alfa. Jadi sin 180 derajat dikurangi sin 2 alfa. Hasilnya akan sama dengan, ingat sin 180 derajat itu 0, kemudian dikurangi sin 2a. Sin 2a itu nilainya adalah 2 sin alfa cos alfa. Jadi 0 dikurangi 2 sin alfa cos alfa, hasilnya akan sama dengan negatif 2 sin alfa cos alfa. Nah, semoga mudah dipahami ya. Rumus yang ketiga, untuk perkalian cos A kali cos B akan sama dengan setengah kali cos A plus B ditambah cos A min B. Oke, untuk contoh soalnya, tentukan nilai dari cos 11 per 6pi dikalikan cos 1 per 6pi. Oke, untuk penyelesaiannya, kalau kita lihat 11 per 6pi ini sebagai A dan 1 per 6pi ini sebagai B. Oke, tinggal kita substitusikan aja ke rumusannya. Akan sama dengan setengah dikalikan cos dari A plus B nya berarti 11 per 6pi ditambah 1 per 6pi. Kemudian ditambah dengan cos A min B nya berarti 11 per 6pi dikurangi 1 per 6pi. Hasilnya akan sama dengan setengah dikalikan cos 11 per 6pi ditambah 1 per 6pi. Hasilnya 11 tambah 1 itu 12, jadi 12 per 6pi. 12 per 6 itu kan 2, jadi cos 2pi ditambah dengan cos 11 per 6pi dikurangi 1 per 6pi berarti 10 per 6pi. Oke, kita selesaikan. Ini akan sama dengan setengah dikalikan dengan cos 2pi nya kita jadikan ke bentuk derajat, jadi 360 derajat ditambah dengan cos 10 per 6pi nya kita jadikan bentuk derajat, jadi 300 derajat. Oke, kemudian ini akan sama dengan setengah kali, ingat cos 360 derajat itu 1, kemudian cos 300 derajat itu setengah. Hasilnya 1 ditambah setengah itu 3 setengah, dikalikan dengan setengah hasilnya akan sama dengan 3 per 4. Nah, seperti itu ya, semoga mudah dipahami. Rumus yang keempat, untuk perkalian sin A kali sin B, hasilnya akan sama dengan negatif setengah, dikalikan dengan cos A plus B dikurangi cos A min B. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari sin 45 derajat dikali sin 15 derajat. Oke, kalau kita lihat 45 derajat ini sebagai A dan 15 derajat di sini sebagai B. Kemudian tinggal kita substitusikan aja ke rumusannya. Hasilnya akan sama dengan negatif setengah dikalikan dengan
cos A plus B-nya itu 45 derajat ditambah 15 derajat, dikurangi cos A min B-nya itu 45 derajat dikurangi 15 derajat. Hasilnya akan sama dengan negatif setengah dikalikan dengan cos 45 derajat ditambah 15 derajat 60 derajat. Jadi cos 60 derajat dikurangi cos 45 derajat dikurangi 15 derajat itu 30 derajat. Jadi cos 30 derajat. Hasilnya akan sama dengan negatif setengah dikalikan cos 60 derajat itu setengah, kemudian dikurangi cos 30 derajat itu setengah akar 3. Oke, kita kalikan satu persatu. Negatif setengah dikalikan dengan setengah itu negatif 1/4, kemudian negatif setengah dikalikan dengan negatif setengah akar 3, hasilnya adalah 1/4 akar 3. Jadi nilai dari sin 45 derajat dikali sin 15 derajat adalah negatif 1/4 ditambah 1/4 akar 3. Nah, seperti itu ya, semoga mudah untuk dipahami. Nah, itu tadi pembahasan mengenai rumus perkalian sinus dan kosinus. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalian juga bisa cek video terkait lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai rumus perkalian sinus dan kosinus yang dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 SMA kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Baik, rumus perkalian sinus dan kosinus yang pertama yang akan kita pelajari adalah rumus untuk sin A kali cos B, di mana sin A kali cos B ini akan sama dengan setengah dikalikan dengan sin A plus B ditambah sin A min B. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari 2 sin 105 derajat kali cos 75 derajat. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian kalau kita lihat 105 derajat ini sebagai A dan 75 derajat ini sebagai B. Setelah ini baru kita masukkan ke rumusannya. Di sini ada 2 kali sin 105 derajat kali cos 75 derajat, berarti akan sama dengan 2 dikalikan dengan setengah kali sin dari A plus B, A-nya 105, B-nya 75. Jadi 105 derajat plus 75 derajat ditambah dengan sin A min B, berarti 105 derajat dikurangi 75 derajat. Oke, kita selesaikan. Di sini ada 2 kali setengah, ini 1 ya. Kemudian sin 105 derajat ditambah 75 derajat, berarti sin dari 180 derajat ditambah sin 105 derajat dikurangi 75 derajat, berarti sin 30 derajat. Oke, ingat bahwa nilai sin 180 derajat itu 0, kemudian sin 30 derajat itu adalah setengah. 0 ditambah setengah hasilnya adalah setengah. Jadi nilai dari 2 sin 105 derajat kali cos 75 derajat adalah setengah. Rumus yang kedua, untuk cos A kali sin B, ini akan sama dengan setengah dikalikan dengan sin A plus B dikurangi sin A min B. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari 2 cos 90 derajat plus alfa dikalikan dengan sin 90 derajat min alfa. Oke, untuk penyelesaiannya, kalau kita lihat 90 derajat plus alfa di sini sebagai A dan 90 derajat dikurangi alfa ini sebagai B. Kemudian ini kita tinggal masukkan saja ke rumusannya, berarti 2 dikalikan dengan rumus cos kali sin yaitu setengah dikalikan dengan sin A plus B-nya berarti 90 derajat plus alfa ditambah 90 derajat min alfa, kemudian dikurangi dengan sin A min B-nya berarti 90 derajat plus alfa dikurangi 90 derajat min alfa. Akan sama dengan 2 kali setengah ini hasilnya 1 ya. Kemudian sin 90 derajat plus alfa ditambah 90 derajat min alfa ini akan sama dengan sin dari 90 derajat tambah 90 derajat itu 180 derajat ya. Kemudian alfa dikurangi alfa habis, jadi sin 180 derajat dikurangi dengan sin
90 derajat dikurangi 90 derajat ini habis. Kemudian alfa dikurangi negatif alfa, berarti 2 alfa. Jadi sin 180 derajat dikurangi sin 2 alfa. Hasilnya akan sama dengan, ingat sin 180 derajat itu 0, kemudian dikurangi sin 2a. Sin 2a itu nilainya adalah 2 sin alfa cos alfa. Jadi 0 dikurangi 2 sin alfa cos alfa, hasilnya akan sama dengan negatif 2 sin alfa cos alfa. Nah, semoga mudah dipahami ya. Rumus yang ketiga, untuk perkalian cos A kali cos B akan sama dengan setengah kali cos A plus B ditambah cos A min B. Oke, untuk contoh soalnya, tentukan nilai dari cos 11 per 6pi dikalikan cos 1/6pi. Oke, untuk penyelesaiannya, kalau kita lihat 11 per 6pi ini sebagai A dan 1/6pi ini sebagai B. Oke, tinggal kita substitusikan aja ke rumusannya. Akan sama dengan setengah dikalikan cos dari A plus B-nya, berarti 11 per 6pi ditambah 1/6pi. Kemudian ditambah dengan cos A min B-nya, berarti 11 per 6pi dikurangi 1/6pi. Hasilnya akan sama dengan setengah dikalikan cos 11 per 6pi ditambah 1/6pi. Hasilnya 11 tambah 1 itu 12, jadi 12 per 6pi. 12 per 6 itu kan 2, jadi cos 2pi ditambah dengan cos 11 per 6pi dikurangi 1/6pi, berarti 10 per 6pi. Oke, kita selesaikan. Ini akan sama dengan setengah dikalikan dengan cos 2pi-nya kita jadikan ke bentuk derajat, jadi 360 derajat ditambah dengan cos 10 per 6pi-nya kita jadikan bentuk derajat, jadi 300 derajat. Oke, kemudian ini akan sama dengan setengah kali, ingat cos 360 derajat itu 1, kemudian cos 300 derajat itu setengah. Hasilnya 1 ditambah setengah itu 3/2, dikalikan dengan setengah, hasilnya akan sama dengan 3/4. Nah, seperti itu ya, semoga mudah dipahami. Rumus yang keempat, untuk perkalian sin A kali sin B, hasilnya akan sama dengan negatif setengah dikalikan dengan cos A plus B dikurangi cos A min B. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari sin 45 derajat dikali sin 15 derajat. Oke, kalau kita lihat 45 derajat ini sebagai A dan 15 derajat di sini sebagai B. Kemudian tinggal kita substitusikan aja ke rumusannya. Hasilnya akan sama dengan negatif setengah dikalikan dengan cos A plus B-nya itu 45 derajat ditambah 15 derajat dikurangi cos A min B-nya itu 45 derajat dikurangi 15 derajat. Hasilnya akan sama dengan negatif setengah dikalikan dengan cos 45 derajat ditambah 15 derajat 60 derajat, jadi cos 60 derajat dikurangi cos 45 derajat dikurangi 15 derajat itu 30 derajat, jadi cos 30 derajat. Hasilnya akan sama dengan negatif setengah dikalikan cos 60 derajat itu setengah, kemudian dikurangi cos 30 derajat itu setengah akar 3. Oke, kita kalikan satu per satu. Negatif setengah dikalikan dengan setengah itu negatif 1/4, kemudian negatif setengah dikalikan dengan negatif setengah akar 3, hasilnya adalah 1/4 akar 3. Jadi nilai dari sin 45 derajat dikali sin 15 derajat adalah negatif 1/4 ditambah 1/4 akar 3. Nah, seperti itu ya, semoga mudah untuk dipahami. Nah, itu tadi pembahasan mengenai rumus perkalian sinus dan kosinus. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalian juga bisa cek video terkait lainnya di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.